Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Rahmatia dan Saya Ahmad Fatur Rasid. Dan saya Muhammad Ikhwandi Lutfi. Jadi kami di sini akan membahas tentang Konsep dasar perkembangan. pengertian perkembangan. Istilah perkembangan atau development dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup rumit dan kompleks. Di dalamnya terkandung banyak dimensi. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami konsep perkembangan, perlu terlebih dahulu memahami beberapa konsep lain yang terkandung di dalamnya. Di antaranya, 1. Pertumbuhan dan kematangan. Perkembangan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif, fungsional, dan terjadi pada aspek fisik dan psikis. Contoh perkembangan yaitu munculnya kemampuan berdiri dan berjalan. Semakin meningkatnya kemampuan berbicara, berimajinasi, berpikir, dan lain-lain, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan mati. Terapan dari ilmu psikologi perkembangan digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, pengasuhan, dan pengoptimalan kualitas hidup dewasa, tua, serta penanganan remaja. Ya, selanjutnya kita akan memasuki tahap-tahap perkembangan. Menurut Freud, membedakan tahap-tahap perkembangan manusia sampai 6 tahun berbeda dengan tahap perkembangan teori lainnya. Hal ini dikarenakan Freud menganggap jika masalah-masalah yang terjadi pada manusia bersumber dari pengalaman-pengalaman ia di masa awal kehidupan, fase perkembangan ialah tahap-tahapan atau periode maupun masa rentang kehidupan manusia yang ditandai berdasarkan ciri-ciri maupun pola perilaku tertentu. Walaupun tiap-tiap anak memiliki waktu perkembangan yang berbeda, dilihat secara umum ternyata terdapat tanda dan ciri-ciri perkembangan hampir sama. Manusia akan melalui 5 tahap perkembangan psikoseksual, dan di setiap tahap perkembangan individu memperoleh kenikmatan di suatu bagian tubuh tertentu. Yang pertama itu ada tahap oral. Oral sex adalah tahap perkembangan periodian yang pertama yang berlangsung selama 18 bulan pertama atau 1 tahun kehidupan, di mana kenikmatan bayi dipusatkan di daerah mulut, mengunyah, menghisap, dan menggigit menjadi sumber kepuasan yang utama. Aksi-aksi ini dapat membedakan ketegangan bayi pada bayi. Yang B, tahap anal. Tahap anal adalah perkembangan periodian yang kedua yang berlangsung antara usia 1,5 tahun hingga 3 tahun, di mana kenikmatan terbesar diperoleh anak di daerah anus atau di fungsi pengeluaran yang terhubung dengan anus. Menurut periodian, latihan otot anal dapat meredakan ketenangan rangsangan pada daerah lubang anus. Ini berkaitan erat dengan kegiatan buang air besar. Yang C, tahap palik. Tahap palik adalah tahap perkembangan periodian yang ketiga yang berlangsung antara usia 3 tahun hingga 6 tahun. Nama tersebut berasal dari kata Latin phallus yang berarti penis. Selama tahap palik, kenikmatan dipusatkan di daerah genital, di mana ini terjadi ketika anak menemukan bahwa manipulasi diri itu menyenangkan. Yang D, tahap laten. Tahap laten adalah tahap perkembangan periodian keempat yang berlangsung antara usia 6 tahun hingga pubertas. Anak menekankan semua minat dalam hal seksualitas serta mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Yang E, tahap genital. Tahap genital adalah tahap perkembangan periodian yang kelima yang terakhir yang berlangsung sejak masa remaja hingga ke masa selanjutnya. Tahap genital adalah masa dari kebangkitan seksual. Kini sumber kenikmatan seksual terletak di luar keluarga. baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi yang Muhammad Ikhwandi Lutfi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor perkembangan. Faktor perkembangan yang mempengaruhi terhadap
perkembangan, yaitu ada faktor genetik dan faktor lingkungan dan keluarga. Yang pertama ada faktor keturunan. Bagi perkembangan kekuatan genetik atau keturunan sangat bergantung pada kualitas gen yang dimiliki orang tua. Ada beberapa asas tentang keturunan, diantaranya yang pertama ada asas asas reproduksi, yaitu asas ini menjelaskan jika kecakapan yang ada di dalam diri orang tua tidak dapat langsung diturunkan kepada anak-anaknya. Misalnya percakapan yang diperoleh melalui hasil pembelajaran atau hasil interaksi orang tua dengan lingkungan tidak dapat langsung diturunkan kepada anak. Hal ini dapat diturunkan lebih bersifat reproduktif. Hal ini dapat bersifat reproduksi, misal bentuk wajah, tinggi badan, watak, dan lain-lainnya. Yang kedua ada asas variasi. Asas ini menunjukkan penurunan sifat pembawaan dari orang tua kepada anak dan berbeda baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga meskipun anak-anak berasal dari orang tua yang sama belum tentu memiliki sifat dan perilaku yang sama. Dan yang ketiga ada asas regresi filial. Asas ini menjelaskan anak memiliki sifat pembawaan yang berasal dari sebagian kecil sifat ayah dan sebagian kecil sifat ibu. Lalu ada jenis menyilang. Asas ini memaparkan jika terjadi penyilangan sifat pembawaan, anak perempuan akan memiliki lebih banyak 10 sifat ayah, sedangkan anak laki-laki akan memiliki sifat yang tingkah laku ibu yang terbanyak. Lalu ada asas konformitas. Asas ini berbeda dengan asas-asas sebelumnya, yang dimana asas ini lebih memilih pada sifat dan tingkah laku yang dimiliki anak kebanyakan berasal dari kelompok atau suku bangsanya. Sebagai contoh, anak yang berasal dari orang tua di Indonesia tertentu berbeda dengan Singapura dan sifat dan tingkah lakunya. Lalu yang kedua ada faktor dari keluarga. Bagi perkembangan keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi perkembangan individu, karena setiap individu di awal kehidupannya lahir dalam lingkungan keluarga. Orang tua adalah pihak pertama yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan serta perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian presentasi dari kami. Salah dan hilafnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.